Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Fadila. Saya mahasiswa SD dari PBJ Cijantung. Di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama mengenai praktikum PBJ SD. Praktikum tentang apa saja yang akan kita bahas kali ini? Terus tonton videonya ya. Terima kasih. Pada praktikum kali ini kita akan membahas tentang uji lemak. Apa itu lemak? Lemak adalah salah satu dari 3 makronutrien utama yang dibutuhkan oleh tubuh. Selain karbohidrat dan protein, lemak berfungsi sebagai sumber energi, membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K, serta berperan dalam pembentukan sel dan hormon. Ada beberapa jenis lemak termasuk lemak jenuh, lemak tak jenuh tunggal, dan lemak tak jenuh ganda. Meskipun lemak seringkali dianggap buruk, penting untuk mengonsumsi lemak sehat dalam jumlah yang tepat untuk menjaga kesehatan tubuh. Manfaat lemak. Lemak memiliki berbagai manfaat penting pada tubuh kita. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, sebagai sumber energi. Yang kedua, penyimpanan energi. Yang ketiga, mendukung fungsi sel. Yang keempat, membantu penyerapan nutrisi. Yang kelima, pengaturan suhu tubuh. Yang keenam, perlindungan organ. Dan yang terakhir, hormon dan fungsi metabolisme. Meskipun lemak memiliki banyak manfaat, penting untuk memilih jenis lemak yang sehat seperti lemak tak jenuh yang ditemukan dalam minyak zaitun, kacang-kacangan, dan ikan, serta membatasi asupan lemak jenuh dan trans. Selanjutnya, saya akan melakukan uji lemak pada beberapa bahan makanan yang sudah saya sediakan. Yang pertama, ada air mineral, lalu ada singkong, yang ketiga ada susu, yang keempat ada biji jagung, yang kelima ada minyak goreng, yang keenam ada seledri, yang ketujuh ada santan, lalu ada wortel, ada margarin juga, lalu ada pepaya, selanjutnya ada kemiri, dan yang terakhir ada kacang tanah. Kemudian alat yang saya siapkan ada sendok, ada lilin, lalu ada pipet, ada 2 pipet, dan ada senter. Selanjutnya saya menyiapkan kertas sampul buku yang akan ditetesi dengan beberapa bahan makanan yang sudah saya sediakan. Yang pertama, saya akan melakukan pengujian pada air. Saya ambil air dengan pipet lalu didiamkan selama kurang lebih 10-15 menit. Selanjutnya, singkong saya gosok-gosokkan pada kertas uji sebanyak kurang lebih 10 kali. Lalu saya ambil susu dengan pipet, kemudian saya teteskan pada kertas uji dan didiamkan juga selama 10-15 menit. Kemudian saya ambil biji jagung kering, lalu saya gosok-gosokkan pada kertas uji sebanyak kurang lebih 10 kali. Selanjutnya, saya mengambil sampel minyak goreng dengan menggunakan pipet. Lalu saya teteskan pada kertas uji. Selanjutnya, daun seledri saya gosok-gosokkan pada kertas uji sebanyak 10 kali. Selanjutnya, santan. Saya ambil sampel santan dengan menggunakan pipet, lalu saya teteskan pada kertas uji. Setelah itu,
saya mengambil wortel untuk digosok-gosokkan pada kertas uji sebanyak kurang lebih 10 kali. Kemudian saya mengambil sampel margarin dengan menggunakan sendok. Lalu saya panaskan margarin tersebut di atas lilin yang sudah saya siapkan, sebelumnya. Setelah margarin meleleh, saya ambil sampel margarin tersebut dengan menggunakan pipet, lalu saya teteskan pada kertas uji yang telah disediakan. Selanjutnya pepaya. Saya ambil sampel pepaya, lalu saya gosok-gosokkan pada kertas uji setelah semua bahan Lalu selanjutnya ada kemiri. Saya ambil kemiri, lalu saya gosok-gosokkan pada kertas uji sebanyak 10 kali. Lalu yang terakhir, saya ambil sampel kacang tanah, lalu saya gosok-gosokkan pada kertas uji sebanyak 10 kali juga. Setelah semua bahan makanan kita uji kandungan lemaknya, kita tunggu sekitar 10-15 menit. Setelah semua bahan makanan yang dijadikan sampel didiamkan selama 10-15 menit, amati kertas ujinya satu persatu dengan menggunakan senter ke arah bekas usapan dari bahan makanan yang diuji. Lalu dicatat di kertas manakah yang meninggalkan bekas noda minyak. Yang pertama, kita amati kertas yang ditetesi air. Namun tidak ada noda yang membekas pada kertas tersebut, yang artinya air tidak mengandung lemak. Yang kedua, kertas uji singkong. Ternyata juga tidak ada bekas noda pada kertas tersebut, yang artinya singkong tidak mengandung lemak. Yang ketiga, kemudian kertas uji susu. Setelah kita amati pada kertas tersebut, ternyata ada bekas noda minyak pada uji susu tersebut, yang artinya susu mengandung lemak. Selanjutnya, biji jagung. Pada kertas uji tidak terlihat adanya noda, yang artinya jagung tidak termasuk bahan makanan yang mengandung lemak. Selanjutnya, minyak goreng. Setelah saya amati, ternyata ada bekas noda pada kertas tersebut, yang artinya minyak goreng mengandung lemak. Selanjutnya, pada kertas uji seledri, tidak nampak bekas noda di kertas tersebut, yang artinya seledri bukan merupakan bahan makanan yang mengandung lemak. Selanjutnya, santan. Terlihat ada bekas noda pada kertas uji tersebut, yang artinya santan mengandung bahan makanan lemak. Selanjutnya, pada kertas uji wortel tidak terdapat noda di sana, yang artinya wortel tidak mengandung lemak. Selanjutnya, margarin. Di sini terlihat ada bekas noda di sana di kertas uji margarin, yang artinya margarin mengandung lemak. Selanjutnya, kertas uji pepaya. Di sini setelah diamati tidak ada bekas noda pada kertas uji pepaya, yang artinya pepaya tidak mengandung lemak. Lalu pada kertas kemiri, setelah kita amati ternyata ada bekas noda di sana, yang artinya kemiri mengandung lemak. Dan yang terakhir, kacang tanah. Setelah kita amati di sini pada kertas uji kacang tanah ternyata ada bekas noda di sana, yang artinya kacang tanah mengandung lemak. Setelah semua kertas uji kita amati, kita bisa membedakan mana bahan makanan yang mengandung kandungan lemak dan yang tidak mengandung kandungan lemak. Selanjutnya, masuk pada kesimpulan. Yang pertama, uji lemak adalah metode yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur keberadaan lemak dalam satu sampel, baik itu makanan, bahan baku, atau produk lainnya. Melalui uji ini, kita dapat mengidentifikasi apakah suatu sampel mengandung lemak dan seberapa banyak lemak tersebut yang penting untuk analisis komposisi makanan. Selain itu, hasil uji lemak juga dapat memberikan informasi tentang jenis lemak yang ada, apakah lemak jenuh,
tak jenuh atau trans, sehingga membantu dalam menilai kualitas nutrisi dari makanan tersebut. Secara keseluruhan, uji lemak adalah alat penting dalam analisis gizi dan kualitas makanan, serta dalam pengembangan produk yang lebih sehat. Demikian pemaparan saya mengenai praktikum kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.